Masak aja, masak dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Kali ini saya akan masak makanan khas area Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya wilayah Toraja, Enrekan, dan Palopo sekitarnya. Kali ini saya akan masak bebek dangkot. Masakan ini menggunakan banyak bahan-bahan atau rempah-rempah. Bila Anda kurang menyukai aroma bebek, Anda bisa menggantinya dengan ayam kampung, ayam negeri, telur, tahu tempe pun jadi. Nah, sebelumnya bebek ini saya sudah potong-potong dadu seperti ini bentuknya, atau potong sop. Anda bisa minta di tukang daging Anda untuk memotong sop seperti ini. Anda ungkep kurang lebih 1 jam dengan menggunakan bumbu-bumbu seperti lengkuas, kunyit, jahe, garam, merica. Ungkep kurang lebih 1 jam, saya pikir cukup ya. Atau mungkin Anda lebih menginginkan aromanya lebih meresap, ungkep agak lama lagi. Oke, kita tumis bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan rempah-rempah seperti jahe yang ditumbuk, lengkuas ditumbuk, sereh yang ditumbuk, kunyit yang ditumbuk, daun jeruk, bawang yang Anda bisa tumbuk ataupun Anda iris-iris ya. Bila Anda susah untuk menumbuknya, Anda bisa menggunakan blender juga jadi. Oke. Kemudian ada ini nih, bunga lawang atau yang disebut dengan pekak. Itu ya bumbunya. Kemudian ada daun bawang, cabai, gula, kaldu, garam, serta bila menyukai sedikit manis Anda bisa menggunakan gula merah atau gula pasir. Baik, kita mulai masak. Siapkan minyak, bawang merah, bawang putih hingga harum ya. Kita tambah daun jeruk sedikit biar lebih wangi. Tumis hingga harum. Oke. Tumis bawang merah, bawang putihnya. Saya taruh daun jeruknya langsung sini ya, biar wanginya lebih ya. Hingga harum, mengeluarkan aroma, lalu masukkan lengkuas, jahe, serta kunyit. Lengkuas, jahe, kunyit, sereh. Tumis hingga harum. Karena saya memakai 2 ekor bebek, maka ya rempah-rempahnya juga banyak ya. Takarannya ya kira-kira 5 siung jahe, 5 siung lengkuas, 5 batang serai, daun jeruk cukupnya, bawang kurang lebih 10 butir, bawang merah dan bawang putih. Letak kunyit juga kurang lebih ya 3 sampai 4 ruas kunyit. Saya menggunakan kurang lebih, karena saya menyukai pedas, saya pakai kurang lebih 30 biji cabai rawit ya. Bisa campur juga dengan cabai keriting. Oh, ini pasti pedas banget ini. Kita masukkan bebeknya. Dua ekor bebek ini kurang lebih bisa untuk 5 orang ya, 5 porsi, 5, 6 tergantung nggak makan. Nggak apa-apa, bumbunya juga dimasukin biar tambah harum. Wah, luar biasa ya. Ini pedas banget pasti.
Aromanya udah luar biasa ya. Saya akan masukkan sedikit bumbunya, kaldunya sedikit saja. Sudah masuk yang sisa bumbu pertama yang kesal. Sudah. Tadi kita masukkan kaldu bekas ininya ya, bekas ungkepnya ya. Kita terusin masak. Coba lihat ini. Satu ruangan udah. Nah, ini ada bumbu namanya pekak atau bunga lawang. Pekak atau bunga lawang. Ini aromanya sungguh khas. Bila tidak ada ini, di skip aja. Ini saya hanya menambahkan hanya supaya baunya lebih harum ya. Saya menggunakan kurang lebih 5 sampai 7 apa ya, dan 7 butir lah ya, 7 butir bunga lawang atau pekak. Oke, kita masukkan bumbu-bumbu dasar seperti, bila masih kurang, merica, kaldu jamur, karena kaldu jamur itu biasanya sudah asin, saya tambah sedikit saja, kurang lebih 3 sendok teh garam. Masukkan. Nah, sekarang saya gunakan juga kurang lebih 3/4 sendok makan minyak wijen. Nah, ini saya pakai kecap Inggris. Saya pakai juga kecap Inggris kurang lebih 3/4 sendok makan. Kemudian sedikit kecap asin, karena tadi memang garamnya tidak banyak saya masukin ya, karena kecap-kecap ini sendiri itu sudah asin. Lalu ini sesuai selera ya, saya pakai ciu atau arak masak. Bisa di skip ya, skip aja. Bagi yang nggak bisa, di skip aja. Di sini saya pakai ciu atau arak masak kurang lebih 3/4 sendok makan. Karena saya suka yang sedikit manis, rasa yang sedikit manis, saya menambahkan kurang lebih 1 sendok makan gula merah. Aromanya udah busuk ya. Sebenarnya ini tidak perlu lebih lama lagi menumisnya, karena sebenarnya ayam ini sendiri sudah, bebek ini sudah diungkep sebelumnya. Terakhir masukkan irisan daun bawang. Nah, biarkan kurang lebih sampai kaldunya sedikit menyusut atau kental, kurang lebih 5 sampai 10 menit dengan api yang sedang ya. Kurang lebih 5 menit ini udah jadi. Terakhir saya tambahkan kecap manis. Yang suka manis, saya suka manis. Yang tidak suka manis, di skip aja ya. Biar warnanya sedikit kecoklatan, jadi saya tambah kecap manis sedikit dan gula merah tadi. Bila tidak suka yang manis-manis, di skip aja ya. Nah, kita tunggu sampai kurang lebih kaldu atau airnya ini sedikit menyusut. Kurang lebih 5 menit sampai airnya benar-benar menyusut. Nah, ini sesuai selera ya. Ada yang ingin lebih berkuah,
Ya, ini udah selesai, prosesnya udah selesai. Namun bila ada yang ingin sedikit lebih kering, ya airnya kita susutkan lagi. Ya, ada yang senang lebih kering, jadi kurang airnya. Ada yang senang dengan sedikit berkuah, itu selera. Ya. Nah, bila ternyata bumbu-bumbu ini tidak ada, bumbu dasar aja kita pakai seperti kunyit, jahe, lengkuas dan sebagainya. Bila tidak ada pekat, bisa di skip. Gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Dan yang terpenting, cabai yang banyak. Ya, karena memang ciri khas dari masakan ini adalah pedas. Ya, pedas berempah. Ciri khas dari makanan ini adalah pedas berempah. Sudah jadi ya. Bila Anda menginginkan lebih kering lagi, ya Anda bisa menunggunya ya. Bisa membuat kaldunya lebih menyusut lagi. Bila Anda yang senang dengan yang lebih kering, Anda bisa menunggu sampai ini. Namun kalau saya sendiri, saya suka dengan yang sedikit berkuah ya. Makanan ini, dangkot ini, semakin dipanasi itu bumbunya semakin meresap dan semakin enak. Jadi semakin bila masih banyak sisa, panaskan saja, itu akan aromanya semakin kuat, rasanya semakin mantap. Bila masih banyak, ini rempah-rempahnya banyak tadi ya. Bila masih banyak rempah-rempah tersisa, jangan dibuang. Anda bisa menggunakan rempah-rempah tersebut dengan menumisnya, dengan menjadikannya bumbu dasar nasi goreng, atau menumisnya lagi menggunakan lauk pauk yang ada. Ya. Kita hiasi dengan pekak. Garnish aja dengan pekak. Oke. Bebek dangkotnya enak banget. Yuk masak aja, masak dengan gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Nantikan resep-resep berikutnya, sampai ketemu lagi.